Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliputi 5 benua, jumlahnya mungkin sekitar 2.500-an data, mengcover 5 benua sejak paling selatan adalah di New Zealand sampai ke wilayah Arktik di dekat Kutub Utara yang meliputi 4 teritori politik di Eropa dan 1 teritori politik di Amerika Serikat, yaitu di Alaska. Saya sudah memutuskan bahwa pengambilan data itu sudah saya hentikan, kecuali untuk beberapa kasus yang sangat khusus lah gitu ya. Tapi secara rutin saya sudah hentikan. Tinggal saya sekarang giliran untuk menampilkan data-data yang sangat bagus gitu yang saya pilihkan nanti saya presentasikan melalui video di YouTube ini. Mengapa saya hentikan? Karena komputer saya sudah penuh, eksternal hard disk saya sudah ada, mungkin ada 4 kali, ada yang 4 terabyte, ada yang 2 terabyte, ya udah penuh semua. Kemudian Google Drive saya juga sudah mendekati penuh. Jadi karena video sekali rekaman itu kan, video itu bisa sampai, ada yang sampai 7 gigabyte, ada yang sampai 12, ada yang sampai 30 gigabyte. Jadi memang inilah apa tuh, saya kira sudah cukup lah itu. Oke, baik, kali ini saya akan mempresentasikan Fajar Shodiq di Namibia. Namibia ini di Afrika, tapi apa itu termasuk di wilayah belahan bumi selatan. Jadi dia akan mewakili bagian selatan wilayah bumi. Saya agak kesulitan mengambil data di New Zealand itu karena kalau subuh di sana, di kita ini mungkin sekitar jam 12 malam, jam 1 malam. Kalau ngambil Australia gitu, saya harus jam 3 harus sudah bangun. Jadi memang agak merepotkan. Nah, kalau Namibia ini perbedaan jamnya agak baik lah gitu, tidak terlalu mengganggu. Nah, beberapa saat yang akan datang saya akan mengambilkan data ISA di New Zealand dan di Australia, itu tidak terlalu mengganggu. Baiklah, kali ini saya akan tampilkan hasil pengamatan saya tentang kelahiran Fajar Shodiq di Namibia. Untuk itu saya akan share file saya. Oke. Judul video saya kali ini adalah Fajar Shodiq di Gondwana. Gak tahu bagaimana pronunciation-nya nih, apa Gondwana atau silent D ya, jadi Gondwana. Saya tidak tahu karena ini bahasa Namibia ini. Apa nama Namibia gitu ya. April 2 sampai 25 2024. Tapi bukan berarti saya punya data dari tanggal 2 sampai 25 April, tidak. Ada 2, ada 8, ada 4-5 biji lah kalau nggak salah gitu ya. Jadi itu akan saya tampilkan. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Baiklah, akan saya mulai. Catatan. Ini adalah video yang ke-152 tentang kalender Islam global dan kehadiran Fajar global sejak 2012. Jadi saya sudah menjadi YouTuber itu sejak 2012 ya. Meskipun subscribersnya tidak banyak juga karena memang topiknya sangat spesifik gitu ya, sangat targeted. Jadi audiensnya itu sangat targeted. Kemudian silahkan masuk ke YouTube, kemudian cari search dengan ini, keywords ini, World
World Twilight Project, Twilight Project. Kemudian mohon dukungan untuk menekan subscribe, like, dan share. Karena dengan seperti itu saya akan dapat dukungan moral untuk terus mengembangkan penelitian tentang waktu Islamic Science ini. Kemudian pada Maret 23, 2024 lalu, saya melaporkan hasil penelitian kehadiran fajar global dengan data sejak 2015 sampai 2023, yaitu pada video nomor 137. Ya. Jadi itu sudah secara lengkap sudah. Data meliputi 5 benua sejak New Zealand sampai dengan wilayah Arktik yang meliputi Norwegia, Finlandia, Iceland, Greenland, dan Alaska. Jadi ini adalah di Eropa dan ini satu-satunya di Amerika Serikat. Jumlah datanya sekitar 2.100. 2.100 itu karena sampai 2023 data itu terus bertambah sampai 2024 ini. Data yang paling lengkap di dunia ya, proses yang paling versatile di dunia juga. Oke. Fajar, sekali lagi saya kampanyekan ini karena ini sangat penting sekali. Ada kekeliruan pada umat Islam di seluruh dunia. Mohon maaf ya. Fajar astronomis itu bukan fajar sodik. Ya, saya punya data 2.500 data, jadi itu saya sangat yakin. Pembagian fajar menjadi 3, yaitu fajar astronomis, fajar nautika, fajar sipil, itu tidak ada secara fisik. Tidak ada. Ya. Ini adalah hoax terbesar selama ratusan tahun yang menjadi korban adalah umat Islam. Muslim di dunia telah menjadi korban karena percaya bahwa fajar astronomis adalah fajar sodik. Itu bohong. Ya. Fajar astronomis bukan fajar sodik. Rasul hanya menyebutkan 2 fajar, fajar kadzib, fajar bohong, dan fajar sodik. Dan sayangnya orang berkutat mau mencari fajar kadzib. Buat apa fajar bohong? Kita cari fajar sodik aja gitu. Sayangnya umat Islam tak pernah men-challenge pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak pernah di-challenge. Jadi alhamdulillah saya juga dapat inspirasi lah gitu. Kemudian saya mulai meneliti dan ternyata itu semuanya bohong. Hanya membebek pada astronom barat. Jadi tidak men-challenge itu dan itu cuma sama astronom barat itu cuma G. Ini persoalan besar. Oke. Jadi secara anunya adalah seperti ini. Bumi itu berotasi pada porosnya. Ini porosnya. Begini. Akibat berotasi seperti ini, maka matahari terus seolah-olah berkeliling, seolah-olah. Karena matahari itu sebetulnya diam dalam tata surya kita. Nah, ketika dia di sini, jadi berjalan sampai di sini, ini masih 18 derajat di bawah ufuk, inilah dinamakan astronomical dawn, fajar astronomis. Terus bergerak 12 derajat di bawah ufuk, ini 12 derajat, dinamakan nautical dawn, fajar nautika. Kemudian bergerak 6 derajat, inilah fajar sipil. Kemudian matahari terbit. Kemudian bergerak tenggelam di barat, maghrib ini, sunset. Kemudian turun 6 derajat, inilah senja sipil. Turun 6 derajat lagi, jadi ini 12 derajat, senja nautika. Turun 6 derajat, sekarang 18 derajat, ini senja astronomis. Simetris ya, ini simetris. Tapi ini kenyataannya tidak ada, itu persoalannya. Nah, sayangnya umat Islam itu tidak pernah men-challenge ini. Dan kemudian secara gerambiangan dikira-kira aja gitu bahwa oke, kalau di 18 derajat kan ini fajar astronomis kan. Kalau di ekuator, wilayah ekuator karena atmosfernya lebih tebal, maka diturunkan lagi nih 2 derajat, jadi 20 derajat.
Jadi yang ini anulah, ini cuman di otak-atik aja nih. Kemudian kalau dia lebih tinggi apa nih ya, apanya? Lintangnya jadi dikurangi 19,5. Di Eropa yang karena ini pencetusnya adalah orang Eropa 18. Tapi di Saudi Arabia 18,5. Ini 19,5. Padahal yang ini itu sebetulnya Mesir itu sebetulnya lintangnya kan lebih tinggi. Jadi ini juga cuma asal aja ini. Tidak asal comot gitu. Nah, sementara di Amerika karena dia memang lintangnya lebih tinggi, kemudian pakai 15. Tapi dalam eh, dekade terakhir ini, satu dekade terakhir ini, Amerika juga berubah-ubah ini. Ada pernah 15, kemudian menjadi 17,5, menjadi 18, sekarang balik lagi ke 15. Jadi itu menunjukkan bahwa pertama tidak punya data, yang keduanya asal main tebak-tebakan aja gitu. Itu persoalannya. Itu sangat luar biasa sekali. Menurut saya itu sangat memalukan lah orang-orang umat Islam aja seperti itu. Nah, kemudian saya search ya ke artificial intelligence. Sebetulnya di mana sih, siapa sih yang mencetus pembagian tiga fajar itu? Ternyata itu adalah karya dari Giovanni Battista Riccioli yang hidup pada 1598 sampai 1671, yang sebetulnya adalah seorang pastor Katolik, tapi kemudian belajar astronomi. Nah, kemudian pada karyanya tahun 1651 menerbitkan buku yang berjudul Almagestum Novum. Dia kemudian membagi ini astronomical twilight itu rentangnya ya dari fajar astronomi sampai dengan fajar sampai dengan suruk ya sampai dengan matahari terbit itu namanya twilight. Twilight itu pada saat 18 derajat di bawah ufuk. Bagaimana anunya ketika bintang yang paling lemah mulai kelihatan. Ini kelihatannya pada malam hari ya, pada malam hari ini. Atau kalau subuhnya ya bintang yang paling lemah itu udah mulai menghilang. Menghilang karena fajar muncul. Nah, kemudian nautical twilight itu ketika matahari 12 derajat di bawah ufuk. Nah, pada saat itulah dianggap ufuk itu sudah kelihatan, daratan sudah kelihatan sehingga para pelaut Inggris, pelaut Eropa pada saat itu sudah bisa melihat, oh kalau itu daratan, itulah untuk bernavigasi, mau mau mendarat gitu. Kemudian civil twilight itu ketika matahari 6 derajat di bawah ufuk, ini sudah jelas, sudah terang lah gitu. Jadi sebetulnya itu adalah untuk keperluan administratif. Tapi sayangnya kemudian umat Islam mengadopsi itu. Nah, padahal yang namanya Giovanni Battista Riccioli ini adalah penganut geosentris. Geosentris artinya mulai penganut paham bahwa alam semesta itu pusatnya adalah bumi kita ini. Jadi semua matahari, bulan, bintang, dan sebagainya itu mengelilingi bumi. Karena bumi adalah sebagai pusat alam semesta. Jadi Giovanni Battista Riccioli adalah penentang utama teori Kopernikus. Ya. Riccioli adalah penganut geocentric system yang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta, yang itu ternyata sudah ter, terbukti bahwa ini adalah salah karena pusat tata surya kita bukan alam semesta ya. Pusat tata surya kita adalah matahari, bumi mengelilingi justru bumi yang mengelilingi matahari. Cuman karena bumi berputar pada porosnya sehingga seolah-olah matahari mengelilingi bumi. Itu anunya. Oke. Tapi teori pembagian tiga twilight-nya Giovanni Battista Riccioli ini yang tadi fajar astronomis, fajar nautika, fajar sipil itu justru dijadikan rujukan astronom dunia. Ini persoalannya. Oke, itu untuk urusan seperti administratif seperti itu kita nggak ada masalah. Tapi umat Islam percaya juga ini persoalannya. Karena kemudian menganggap bahwa fajar sodik itulah fajar astronomis ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk.
mohon maaf, yang kemudian direka-reka lagi. Di Indonesia diturunkan lagi 2 derajat, di Mesir 1,5 derajat, di Arab Saudi cuma 0,5 derajat itu. Oke, seperti tabel yang tadi saya tunjukkan. Padahal pembagian ini tidak pernah ada secara fisik. Tidak pernah ada. Saya punya 2.500 data dari seluruh dunia. Ya, tidak ada itu. Nah, oke, jadi menurut saya padahal Al-Baqarah itu sudah mendefinisikan itu bahwa fajar itu adalah sesuai dengan Al-Baqarah 187. Wa kulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kalian khaitul abyadu, benang putih, minal khaitil aswadi, dari benang hitam saat fajar. Itulah saat fajar. Jadi dari sini yang agak lebih cocok ya, bukan berarti bahwa fajar nautika itu adalah fajar sodik itu, tapi lebih cocok karena itu adalah kemudian berbicara tentang ufuk. Kalau tadi fajar astronomis itu kan bintang yang sudah meredup, atau itu kan namanya point navigation. Kalau ini, kalau fajar nautika itu adalah line navigation karena ufuk, ya, jadi referensinya. Itu lebih cocok, bukan berarti bahwa fajar astronomis itu, fajar sodik itu adalah fajar nautika itu, bukan. Nah, kemudian saya akan perlihatkan sekarang data di Gondwana, Namibia. Mohon maaf kalau saya pronunciation saya salah. Gondwana, Namibia. Menurut Wikipedia yang saya akses pada 6 Agustus 2024, 1847, itu Namibia negara yang masih muda karena merdekanya baru pada 12 Juni 68. Ya, jadi masih sangat muda sekali. Semula bernama Southwest Africa, yang semula menjadi jajahan Afrika Selatan. Ya. Kemudian pernah juga menjadi jajahan Jerman. Ibu kotanya adalah Windhoek. Ya. Luasnya 825.000 kilometer persegi. Jadi kan kira-kira cuma sepertiganya Indonesia lah gitu ya. Jumlah penduduknya 3.022.000 sekian pada sensus tahun 2023 ya. Jadi sangat sedikit sekali ya, karena memang sebagian wilayahnya itu kan banyak gurun pasir itu. Kameranya terletak di Gondwana, di Namib Desert. Jadi ada di padang pasir Namib namanya, di Gondwana ini. Nah, padang pasir yang memanjang sekitar 2.000 km dan masuk dalam teritori Angola, Namibia, dan Afrika Selatan. Ya. Jadi saking panjangnya padang pasir itu, sehingga di sebelah utaranya Angola, yang di tengah itu masuk Namibia, dan sebelah selatannya masuk Afrika Selatan. Ini anunya nih. Ini padang Namib Desertnya itu ini. Nah, seperti ini. Jadi ini yang di atas tuh masuk ke Angola. Saya nggak tahu batas teritori politiknya mana ya, tapi kira-kira menurut ini adalah seperti itulah. Jadi yang tengah ini masuk Namibia, yang belakang yang selatan itu masuk ke Afrika Selatan. Nah, kameranya itu ada di sini. Gondwana Collection Namib. Jadi Namib Desert Lodge. Jadi ada sebuah tempat turisme lah gitu, ada tempat, jadi kameranya letakkan di sana. Nah, fajar di Gondwana, Namibia, April 2, 2024. Saya tidak tampilkan semuanya, tapi hasilnya saya tampilkan semuanya, tapi ada 4 atau 5 hari gitu. Tapi tidak semuanya saya bicarakan secara detail. Nah, sekarang yang saya akan detail adalah fajar di Gondwana, Namibia pada April 2, 2024. Nah, ini anunya. Ini adalah foto pertama yang diambil pada 5/4/3/19 lokal ya, waktu lokal.
Dan pada saat itu kedudukan matahari adalah 19,5 derajat di bawah ufuk. Ya, ini. Nah, kemudian ini adalah foto yang kedua. Foto yang kedua, yang terakhir, maaf, yang terakhir. Foto ke 160, aslinya sebutnya video ya. Datanya itu video. Jadi kalau video itu diambilnya dengan resolusinya 30 frames per second. Jadi ada setiap 1 detik itu ada 30 jepretan foto. Nah, itu namanya video. Nah, ini tapi kemudian saya ekstrak menjadi masing-masing 20 detik ya. Nah, ini foto ke 160 pada saat pukul 6.36.19 pada saat itu matahari minus 7,4 derajat di bawah ufuk. Jadi ini udah kelihatan fajar apanya? Fajar apanya? Udah terang benderang kan. Nah, cuman eh, karena apa tuh? Ini kan apa tuh tempat sanctuary gitu apa namanya? Marga satwa gitu ya. Tempat satwa-satwa berada. Jadi sering banyak binatang-binatang, ada eh, apa itu eh, anjing apa itu serigala, ada eh, binatang-binatang ini gajah juga pada minum di sini. Jadi kadang-kadang karena ini ada lampu spotlight kan gitu. Jadi kalau misalnya ada binatang di sini itu binatang itu memantulkan cahaya sehingga mengganggu. Jadi untuk memproses datanya saya crop ini biasa anunya nih. Saya crop di sini. Jadi saya proses cuma ke sana. Jadi seandainya ada binatang itu tidak terlalu mengganggu. Nah, nah ini kalau bisa dilihat ada binatang ini. Ini binatang ini memantulkan cahaya putih ini. Nah, jadi kalau misalnya saya eh, tidak crop ini mempengaruhi hasil hitungan standar deviasi ini yang sebetulnya tidak memerlukan ini gitu. Jadi makanya saya crop. Oke, jadi ini kembali lagi ke sana. Oke, ternyata pada 2 April 2024 itu ini adalah jamnya, ini nomor fotonya, foto ID-nya. Ini standar deviasi yang saya hitung. Kemudian ini adalah kedudukan matahari. Saya mulai sejak minus 19,5 derajat, 19,5 derajat di bawah ufuk sampai dengan 7,4 derajat di bawah ufuk. Ternyata fajar itu muncul pada pukul 6.439. Jadi ini 6.439 di sinilah. Inilah titik golas itu. Titik perpontongan antara malam dan siang. Siangnya oh, siangnya adalah ini. Inilah titik golas itu 14,7 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fajar astronomis, adzan subuh itu pada 5.50.04. Padahal eh, fajar sodiknya sendiri baru muncul pada 6.04.39. Sehingga kalau kita sholat subuh di sini ada kira-kira 15 menit terlalu awal. Tapi itu kalau kita menggunakan fajar astronomis yang 18 derajat di bawah ufuk ya. Ini. Oke. Jadi itu anunya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana verifikasinya. Nah, ini verifikasinya. Ini foto yang pertama. Pertama pukul jamnya ini. Ini standar deviasinya. Pada saat itu kedudukan matahari 19,5 derajat di bawah ufuk. Tapi ingat ya, ini standar deviasi ini saya hitung ketika saya crop. Saya crop tuh ini. Karena sebetulnya kan yang ini kan tidak diperlukan ini. Apalagi kalau nanti ada binatang-binatang gitu ya. Jadi itu tidak ini. Ini kebetulan tidak ada binatangnya di sini. Oke, ini kemudian ini nomor 10 ketika 18,8 derajat di bawah ufuk. 18,1 derajat, 17,3, 16,6, 15,8, 15,0, 14,7. Nah, inilah sistem yang saya kembangkan itu
dapat mendeteksi fajar hadir di sini. Kalau meskipun mata manusia ya tidak akan bisa melihat dengan ini, tapi ini komputer tentu saja apa algoritma komputer bisa mendeteksi lah gitu. Oke. Image processing lah intinya. Nah itu. Oke, kita teruskan. Nanti akan kita lihat bahwa fajar itu, nah ini nih terutama ini, kalau ada binatang seperti ini akan kelihatan di sini kan binatangnya. Jadi ini akan mengganggu. Tapi untungnya saya crop di sini. Jadi eh, kalau nggak saya crop, kalau nggak salah cropnya di sini nih, thread gitu. Karena nanti ufuknya di sini. Jadi saya cropnya di sini kalau nggak salah ya, supaya ini tidak mengganggu. Kalau ini tidak terlalu mengganggu, karena tapi yang ini mengganggu. Jadi saya crop di sana. Nah, ini saya teruskan. Nah ini mengganggu sekali ini. Karena tadinya di sini, sekarang jadi di sini. Oh itu, ah, ini. Ah, jadi ini saya cropnya di sini. Karena yang penting kan sebetulnya saya pengen membuktikan fajar itu muncul di ufuk ini kan. Jadi ini sudah fajarnya sudah mulai kelihatan sangat jelas dengan mata telanjang. Jadi ketika 12,4 derajat di bawah ufuk sudah mulai kelihatan. Terus nah, inilah fajar yang nah kemudian saya punya juga 8. Tadi 2 April, sekarang 8 April. Ternyata di sini sejak saya sedang videonya itu sejak 20 derajat di bawah ufuk ya. Sejak 20 derajat di bawah ufuk dan fajar itu muncul pada 15,2 derajat di bawah ufuk ini. Pada 6, 9, 25, jadi 6, 9, 25 di sini. Sehingga kalau ini berarti sekitar 12 derajat 12 menit terlalu awal kalau kita menggunakan fajar astronomis. Oke. Nah, sekarang kita lihat anunya, verifikasinya. Oh, oh maaf, ini saya balikan lagi. Oh, oh ini anu ya, sudah. Saya jadi verifikasinya cuma yang satu tadi aja, tanggal 2 tadi. Ini udah tanggal 25 April ya, 25 April. Jadi ini sekarang ternyata sekitar 16 menit terlalu awal kalau pakai menggunakan fajar astronomis. Kemudian, nah secara summary-nya adalah pada April 2 ternyata eh, fajar muncul pada saat kedudukan matahari 14,7 derajat di bawah ufuk. Kemudian pada 8 April 12,2 derajat di bawah ufuk. Kemudian 21 April 15,2. 25 April 14,3. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Namibia mewakili wilayah belahan bumi selatan seperti New Zealand dan Australia. Ya. Nah, jadi data empiris fajar di Namibia memperkuat tuduhan saya bahwa pembagian fajar menjadi fajar astronomis, nautika, dan sipil itu adalah hoax terbesar selama ratusan tahun. Yang menjadi korbannya adalah umat Islam. Yang paling penting ini memperkuat bukti empiris bahwa fajar sodik tidak identik dengan fajar astronomis. Itu yang paling penting. Jadi tidak pedulilah dengan pembagian fajar itu kalau untuk keperluan administratif. Misalnya kapan lampu-lampu harus dimatikan, kapan mobil harus mematikan lampunya atau menghidupkan lampunya, itu nggak jadi masalah bagi. Tapi kalau kita menganggap bahwa fajar astronomis itu adalah fajar sodik, itu kekeliruan yang sangat luar biasa. Jadi saya memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk menunjukkan pada muslim di seluruh dunia bahwa kita telah keliru selama ratusan tahun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.